Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua BKM Al-Muhajirin Bumi Asri, begitu juga kepada Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MA. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita di hari ini membawa banyak keberkahan. Begitu juga dengan para orang tua kami, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dengan niat yang baik, dalam amal yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan tempat kita kelak nanti di akhirat adalah Jannatul Na'im. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan wa huwa Sya'ban." Ada bulan kebanyakan manusia melalaikannya. Bulan itu adalah bulan di antara bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Berarti yang dimaksud Rasul adalah bulan Sya'ban. Jadi ketika masuk bulan Sya'ban, banyak manusia yang melalaikannya, tapi ada sedikit yang tidak lalai. Nampaknya yang sedikit itu disinilah tempatnya. Nah, disinilah tempat yang tidak lalai itu. Karena tiap tahun masih sempat lagi melaksanakan puasa bersama nisfu Sya'ban, kemudian buka bersama. Walaupun puasa begini godaannya besar. Di situ mau buka, disitulah semua warna ada di hadapan kita. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada pula teh manis di depan. Ceramah pun ini paling berat godaannya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, karena ini bukan kultum, cuma kulibas, kuliah 15 menit. Maka tidak banyak yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar kaji ulang saja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menurut ahli tafsir 3 ayat ini turun di bulan Sya'ban. Tapi bukan saya katakan cuma 3 ayat yang turun di bulan Sya'ban. Yang saya ketahui 3 ayat turun di bulan Sya'ban. Maka ketika kita mengenal 3 ayat ini, maka disitulah kita semakin kenal dengan bulan Sya'ban. Yang pertama Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah ayat yang berbicara tentang pengalihan kiblat. Ketika umat Islam di kota Madinah, itu kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Tapi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa yang mengarah kepada Ka'bah. Jadi misalnya ini Masjidil Aqsa dan ini misalnya Ka'bah, disinilah posisi sholatnya. Tapi ketika Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah, posisi itu sudah tidak dapat. Maka Nabi Muhammad sholat di Madinah itu langsung mengarah ke Masjidil Aqsa, itu sekitar 16 bulan sampai 17 bulan.
Maka orang-orang Yahudi itu membicarakan Nabi Muhammad membawa agama yang baru, akan tetapi masih mengikuti agama kami, memuliakan Masjidil Aqsa. Maka Nabi Muhammad SAW berharap di dalam hatinya, meminta kepada Allah agar kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 144, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sungguh kami telah melihat, kata Allah, berbolak-baliknya wajahmu ke atas. Wajahmu ke atas, karena atas adalah kiblat dari doa. Maka kami palingkan kalian dari kiblat Masjidil Aqsa ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Dan ayat ini Bapak dan Ibu turun di bulan Sya'ban. Makanya Bapak dan Ibu yang udah pernah haji, udah pernah umrah, ada ziarah ke di Madinah, nanti ada namanya Masjid Qiblatain. Jadi kalau bahasa Arab ini mirip-mirip sama bahasa India. Kalau bahasa Arab ada mahabbah, India mahabbatain. Kalau di dalam bahasa Arab begitu juga ada Qiblatain, masjid dua kiblat. Maka kalau kita lihat Masjid Qiblatain ada dua mihrabnya. Nah, turunlah ayat tentang perubahan kiblat, pengalihan kiblat. Tetapi ada para sahabat yang tetap sholat. Dalam satu riwayat sholat asar, ketika sholat itu masih pakai kiblat yang lama, Masjidil Aqsa. Maka lewatlah sahabat yang sudah mengetahui ini. Ketika dia di luar sholat dan para sahabat sholat, maka dia mengatakan kiblat sudah berubah. Maka ketika sholat itulah berubah, mereka memutar arah untuk merubah kiblat ke Ka'bah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara perubahannya. Dan secara fikih disitulah diambil satu kesimpulan, orang yang di luar sholat boleh memperbaiki orang yang sedang sholat. Maka ayat tentang turunnya ayat perintah mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, ayat yang selalu kita baca sebelum mengumandangkan azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sering kita baca sebelum azan. Ayat ini juga turun di bulan Sya'ban. Makanya ulama kita mengatakan bulan Sya'ban huwa syahrus salatu 'alan nabi, syahrus salati 'alan nabi, bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk hitungan hari kita memperbanyak salawat di hari Jumat. Idza kana yaumul jum'ah, apabila datang hari Jumat, fa'aksirus salata alayya fa inna salawatikum ma'rudatun alayya. Kalau datang hari Jumat, maka banyaklah bersolawat kepadaku, karena solawat kalian dipampangkan di hadapanku. Ya Rasulullah, bagaimana jika engkau sudah meninggal dunia? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah haramkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Maka ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang memerintahkan kita puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini juga turun tahun kedua setelah hijrah Nabi di bulan Sya'ban. Jadi Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad sampai kota Madinah 12 Rabiul Awal. Maka kata Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, ahli hadis dari Mesir, ada 3 kejadian yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal: kelahiran, hijrah, dan wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad sampai kota Madinah, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan belum ada puasa Ramadan. Ramadan pertama Rasulullah di Madinah belum ada puasa Ramadan. Setelah Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Nabi Muhammad melihat orang Yahudi puasa Asyura. Nabi Muhammad bertanya, puasa apa yang kalian lakukan hari ini?
Maka orang Yahudi mengatakan ini hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan tenggelamkan Firaun. Maka kami berpuasa atas rasa syukur itu. Maka kata Nabi Muhammad, kami yang lebih berhak berpuasa karena kami yang lebih berhak kepada Nabi Musa. Maka dalam Islam menurut pendapat satu pendapat di kalangan ulama kita, yang pertama kali puasa diwajibkan adalah puasa Asyura. Baru bulan Muharram masuk Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, masuk Rajab, masuk Sya'ban. Di bulan Sya'ban turunlah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka menjadi wajiblah puasa Ramadan di bulan Ramadan, dan berubahlah hukum puasa Asyura dari wajib menjadi sunnah, menurut pendapat yang lain dari sunnah muakkad menjadi sunnah. Dan ayat tentang puasa ini pun lahir diturunkan Allah di bulan Sya'ban. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban yang sekarang ini kita berada di dalamnya, bahkan kita sekarang berada di nisfu Sya'ban, maka ada 3 ayat yang diturunkan Allah. Pertama, ayat tentang perubahan arah kiblat. Artinya Bapak dan Ibu, di bulan Sya'ban marilah kita perbaiki solat kita. Idza salahat salahal amalu kulluh, apabila solat baik yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh, maka kalau rusak solatnya maka yang lain pun akan ikut rusak. Yang kedua, di bulan Sya'ban mari kita perbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Nabi Muhammad butuh dengan solawat kita, tapi kita bertawassul kepada Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, Allah akan bukakan hajat-hajat, baik hajat dunianya dan akhiratnya. Kemudian ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Diturunkan Allah ayat tentang puasa di bulan Sya'ban, harus kita bersiap-siap. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Maka paling tidak Bapak dan Ibu, ada 4 yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Yang kedua adalah persiapan ibadah. Maka di bulan Sya'ban kita berpuasa agar puasa di bulan Ramadan tidak terlalu sulit. Yang ketiga persiapan ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu itulah yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diturunkan ayat pertama adalah Iqra. Kemudian yang keempat, persiapan adalah persiapan harta supaya kita banyak bersedekah di bulan Ramadan. Maka di antara hadisnya adalah man fattara shaiman, siapa yang memberikan bukaan terhadap orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bertanya apa kemuliaan bulan Sya'ban, maka cukuplah 3 ayat tadi yang menjelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dipilih Allah untuk peralihan kiblat. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan kita menyambut puasa Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dah pas 15 menit, 3 menit lagi insyaallah masuk waktu salat maghrib untuk kita siap-siap. Mungkin ada yang mau berwudu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.